Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Anandurwangono, nomor absen 35 dari kelas 1245. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Zeti Sabda Rifat, nomor absen 36 dari kelas 12 MIPA 5. Pada video kali ini kita akan mendemonstrasikan cara menanam Sawi. pakcoy. Di bahan dan alat yang dibutuhkan adalah seed, Ini sawi dan wadah untuk menaruh tanah. ini adalah tanah sebagai media tanam. Kami buka dulu. Perlu kalian tahu kalau ini tanahnya sudah dicampur dengan pupuk dan kotoran kambing. Lalu kita membutuhkan korek, kemudian obat nyamuk juga untuk membolongi wadahnya. Pertama-tama kita nyalakan lilin menggunakan korek Sudah menyala obat nyamuk. untuk melubangi wadahnya. Ini sudah terbakar seperti ini. Kemudian kita nyuskan Sampai berlubang seperti ini. Jangan terlalu besar lubangnya agar tanahnya tidak keluar-keluar. Setelah dirasa lubangnya cukup, kita mulai matikan lilin dan masukkan tanah. Perlu kalian ketahui, lubang ini digunakan untuk jalan air saat menyiram tanaman. Jadi air tidak terperangkap di dalam wadah dan membuat tanamannya layu. Ambil tanah menggunakan plastik, kemudian ditaruh di dalam wadah. Di dalam wadah. Kira-kira tanahnya sekitar 1,5 cm. Seperti yang teman-teman lihat, kita harus meratakan tanahnya dulu. Kira-kira seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan memasukkan Biji tanaman pakcoy ke dalam tanah kira-kira 5-10 biji saja. Ratakan agar bijinya tersebar merata. Setelah biji ditaruh di atas tanah, tambahkan tanah di atasnya lagi agar bijinya tertutup. terus diratakan dan agak ditekan seperti ini. Harus kita tutup bijinya agar biji tidak terhanyut oleh air. Sudah jadi, kita sudah berhasil menanam Pakcoy di dalam wadah. dulu sampai tumbuh beberapa daun atau fase yang disebut nitrogen. Kemudian kita sirami air dulu. Ya, kita siram dengan air. Siram sedikit saja agar benih tidak mati. Jika sudah seperti ini, kita harus menaruh pot atau wadah microgreen ini yang telah ditanam Di tempat yang yang teduh. kira-kira pakcoy ini akan tumbuh dalam waktu 2-3 minggu. Terima kasih. Dalam video ini kita akan mendemonstrasikan cara menanam bayam dalam wadah microgreen. Langkah pertama, kita nyalakan lilin menggunakan korek. Sudah menyala lilinnya. Lilin ini nanti akan kita gunakan untuk memanaskan obat nyamuk untuk membolongi wadah microgreen. Seperti ini. Tahu banyak. Jangan bolongi terlalu banyak, nanti air akan banyak keluar dan tanaman kekurangan cairan. Sudah. Setelah dirasa cukup, kemudian kita matikan lilin dan masukkan tanah. Masukkan tanah kira-kira 1-1,5 cm ke dalam wadah microgreen. Setelah tanah dirasa merata, kita masukkan sejumput bibit bayam. Kemudian taburkan di atas tanah.
Setelah diratakan, kita akan tutup benih yang tadi dengan tanah. Setelah dirasa sudah rata seperti ini, kemudian siram dengan sedikit air, jangan terlalu banyak. Yeay, setelah sudah disiram, kita sudah selesai menanam microgreen bayam. Nah, kita harus menaruh microgreen yang telah ditanam ini Di tempat yang sejuk dan tidak terkena matahari langsung. Kira-kira microgreen ini akan tumbuh dalam waktu 2 minggu atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Ana, nomor absen 35. Saya Selisa Deriva Arsantosta, nomor absen 36. Dan di sini kita akan memanen microgreen bayam kita, mak bayam dan pakcoy kita ini yang sudah ditanam 3 minggu yang lalu. Tetapi bisa dilihat di sini pakcoy kita sudah layu dan jadi jelek, ya tidak bergizi, bayamnya juga udah nggak rimbun kayak kemarin. Padahal kemarin pakcoy dan bayam kita sangatlah rimbun dan hijau. Ini terjadi karena kurangnya penyiraman atau mungkin kurangnya cahaya matahari juga, serta media tanam yaitu tanahnya yang kurang nutrisi untuk sebegini banyak benih. Jadi kita akan mulai memanen bayamnya terlebih dahulu. Kita akan menggunting bayam dari sisi sini seperti ini. Seperti yang teman-teman tahu, microgreen itu adalah tanaman yang dipanen pada saat tumbuh daun ketiga. Sedangkan bayam kita kebanyakan sudah tumbuh daun ketiga. Jadi segar dan sudah cocok untuk dimakan sebagai lalapan. Microgreen adalah sayuran yang berada di fase setelah kecambah, di mana bisa dipanen sekitar 7-21 hari dan bisa langsung dikonsumsi. Dari hasil pengamatan kami melalui microgreen yang kami tanam, kami dapatkan bahwa kecambah sawi maupun bayam kami memiliki tipe perkecambahan Abigail. Hal ini saya simpulkan berdasarkan terdapat hipokotil yang tumbuh memanjang ke bawah, serta kotiledonnya dan plumula, yaitu bakal daunnya naik ke atas permukaan tanah. Nah, perlu kalian ketahui bahwa microgreen yang kami tanam ini memiliki banyak sekali manfaat. Antara lain, 1. Rendah kalori, sehingga microgreen ini cocok untuk diet. Yang kedua, microgreen ini dapat melawan radikal bebas karena di dalam microgreen ini terdapat banyak sekali antioksidan. Dan yang ketiga, microgreen ini dapat menurunkan kolesterol jahat di dalam tubuh. Yang selanjutnya, microgreen ini dapat mengurangi risiko terkena penyakit Alzheimer. Dan yang terakhir, microgreen ini tentunya bisa mencegah kanker. Sekian demonstrasi cara membuat microgreen bayam dari kami. Terima kasih sudah menonton dan maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.